Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah. 4 Agustus 1992. Mu'alaf Center Indonesia Medan merupakan lembaga pelayanan bagi para mu'alaf yang ada khususnya di Kota Medan. Semenjak didirikan pada 2017 silam, Mu'alaf Center Medan sudah membantu ratusan orang untuk masuk ke agama Islam. Kru Teropong pun berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama Ketua Mu'alaf Center Indonesia Medan, yaitu Aditya Vidiantara. Pria yang akrab disapa Adit ini mendapatkan amanah untuk memimpin Mu'alaf Center Medan saat ini. Ya, mungkin kalau secara nasionalnya Mu'alaf Center ini sudah hadir di Indonesia kurang lebih tahun 2013 ya. 2013 yang basicnya ini komunitas untuk mengumpulkan para mu'alaf yang ada dulunya di daerah Jabodetabek dulu. Karena pendirinya ini ada di sana, yang juga latar belakangnya adalah seorang mu'alaf. Karena situasi ketika dia mu'alaf ini tidak mendapatkan pendampingan, perlindungan, pembinaan dan lain sebagainya, maka mereka berinisiatif untuk membentuk komunitas mu'alaf yang basicnya dari online, Bang. Jadi dari online, dari media sosial dikumpulkan sampailah kemudian terbentuklah Mu'alaf Center yang ada di wilayah Jabodetabek. Namun seiring perkembangannya ternyata banyak laporan-laporan atau memang kebutuhan di wilayah lain akan pembinaan, perlindungan, konsultasi terkait mu'alaf ini. Mulailah dibentuk relawan-relawan, sampailah kemudian terbentuk jaringan relawan dari hampir di semua provinsi, bahkan di beberapa negara di luar Indonesia. Nah, kita sendiri, kalau saya pribadi bergabung dari 2018, Bang. Ketika itu kita mengundang Ketua Mu'alaf Center Indonesia langsung, Coach Steven, untuk mengisi kajian dakwah yang kita undang. Waktu itu bawa bendera Odots ya, One Day One Juice, mengisi kajian di beberapa tempat. Waktu itu saya langsung yang mendampingin, sampai akhirnya beliau waktu mau pulang menunjuk saya untuk menjadi salah satu relawan juga. Karena ternyata Mu'alaf Center yang ada di Medan ini relawannya juga sudah ada, Bang. Mungkin belum maksimal atau mungkin masih butuh tambahan personil, akhirnya saya ditunjuk. Nah, dari 2018 lah, Bang, saya tergabung di Mu'alaf Center Medan sampai sekarang. Ya alhamdulillah lah, karena mungkin saya basicnya juga di lingkungan dakwah di Odots. Makin kesini kita merasa bahwasannya mu'alaf ini memang membutuhkan sebuah wadah, sebuah tempat di mana mereka harus dibina, dikuatkan supaya mereka pun bisa teguh. Karena bagaimanapun kondisi mu'alaf ini berbeda dengan kondisi orang-orang muslim lainnya. Mereka yang dulunya terlahir dari keluarga yang bukan muslim, tumbuh besar dalam keluarga bukan muslim, tahu-tahu berpindah keyakinan, pastinya sedikit banyaknya mereka akan mendapatkan kehidupan yang berbeda, tekanan, serangan dan lain sebagainya. Jadi wadah inilah difungsikan salah satunya untuk itu. Meskipun kita relawan ini nggak harus mu'alaf juga, Bang. Jadi banyak yang menyangka bahwasannya Mu'alaf Center ini relawannya, pengurusnya itu mu'alaf semua. Enggak, kita juga lahir dari keluarga muslim, tapi ada kepedulian untuk mengurus mu'alaf. Itulah kurang lebihnya. Ya karena memang wadah atau perkumpulan Mu'alaf Center ini memang dibutuhkan, Bang. Kalau sesuatu yang dibutuhkan sementara persediaan di tempatnya itu nggak ada, tentu itu yang paling dicari. Mengurus mu'alaf ini berbeda dengan mengurus kayak anak yatim, mengurus untuk panti jompo, mengurus kemudian mungkin orang-orang disabilitas gitu. Karena mengurus mu'alaf ini berarti kita harus siap mengurus masalah orang gitu. Banyak yang harus kita hadapi, mulai dari tidak hanya kita mendampingin syahadat mereka saja, tidak hanya kita mengurus sertifikat syahadat mereka saja, membina mereka saja, tapi ternyata banyak hal yang
mereka butuhkan terkait kemu'alafan mereka. Bahkan kita juga sampai mengurus orang-orang yang sudah meninggal sekalipun, menjemput jenazah misalnya. Ada kemudian jenazah muslim mau dikebumikan sama keluarganya yang bukan muslim dengan cara yang bukan muslim, kemudian kita mendapatkan informasinya, selama data-datanya memang jelas bahwasannya dia ini adalah seorang muslim, tentunya kita sebagai orang muslim wajib untuk menjemput itu, Bang. Kita harus fardu kifayahkan. Makanya kita perjuangkan, dan alhamdulillah beberapa case yang kita temukan bisa kita jemputlah urusan-urusan semacam itu, Bang. Jadi karena masih jarang orang-orang yang mengurus membina mu'alaf, makanya keberadaan mu'alaf center ini sangat dibutuhkan, sangat dicari-cari, bahkan dari sekelas universitas atau mungkin ustadz-ustadz yang sudah mungkin punya pengalaman di lapangan banyak, tapi untuk ngurus mu'alaf ini mereka juga butuh wadah ini. Makanya butuh sinergi bersama-sama, bukan mereka melepas tangan, tidak, tapi sinergi, karena kita yang mungkin lebih paham lapangan, kita yang sering berhadapan dengan mereka. Makanya keberadaan sebuah komunitas yang ngurus mu'alaf, salah satunya adalah mu'alaf center ini, benar-benar dibutuhkan dan alhamdulillah dirasakan manfaatnya, Bang. Gini, Bang, kalau persentasenya ini dibandingkan dengan jumlah apa dulu nih? Kalau misalnya jumlah non muslimnya tentu masih belum angka yang besar gitu ya. Tapi kalau di rata-rata kita udah mendampingin sekarang ini sudah sampai 10 orang lah yang kita dampingin syahadatnya setiap bulan. Artinya setiap tahun itu ada 100 sampai 150 orang mungkin yang kita syahadatkan, kurang lebihnya. Dan saya yakin kalaulah memang ini semakin dikenal publik, kemudian ditata sedemikian rupa, dibangun jaringan yang lebih luas, apalagi di wilayah Sumatera Utara, nilai ini akan terus bertambah, Bang. Karena kita lihat memang betul kondisi di lapangan itu banyak orang-orang yang ingin menjemput Islam ini tapi nggak tahu caranya, di mana lokasinya dan seterusnya. Nah, inilah PR yang sedang kita bangun terus, kita tingkatkan terus agar supaya mu'alaf center ini memang bisa hadir ke masyarakat. Jadi informasi terkait mu'alaf, orang-orang yang pengen memperkuat keislamannya, setidaknya sedikit banyaknya mu'alaf center ini bisa hadir untuk memberikan manfaat tersebut. Ya, macam-macam ya, Bang ya, karena setiap orang itu case-nya berbeda-beda dan penanganannya juga berbeda-beda. Pernah kita yang membekas lah, salah satu yang membekas dalam perjalanan kita dalam mendampingi mu'alaf ini, salah satunya saat seorang mu'alaf perempuan yang sudah kuat untuk menjadi seorang muslimah dan kita dampingin syahadatnya, dan waktu itu posisinya beliau minta dirahasiakan dulu meskipun dia tinggal bersama orang tuanya. Tapi meskipun demikian beliau tetap menjaga ibadah sholatnya, sholat di dalam kamarnya diam-diam, sampailah kemudian dia ingin mengutarakan dan dia sampaikan, qadarullah keluarganya menolak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut agar supaya bisa lebih nyaman untuk menjalankan keislamannya. Nah, suatu saat karena mungkin ada teman dekatnya yang terpojokkan, dianggap yang mempengaruhi dia berpindah keyakinan, teman dekatnya ini didatangin terus sama keluarganya, sehingga mau tidak mau disampaikanlah lokasinya di mana. Jadi kita bertemu sama keluarganya, saya sepakati di sini, Bang, di rumah ini, karena saya merasa kita butuh tempat yang mungkin bisa mendukung kita lah, ya. Jadi ketemu, yang kita harapkan pertemuan baik-baik, ternyata di luar dugaan kita, Bang. Luar dugaan, tarik-tarikan, marah, emosi, sampai memancing perhatian orang-orang di sekitar. Rame, Bang, rame sampai berjam-jam, bahkan
polisi, tentara itu turun ke jalan juga untuk mendampingi situasi tersebut. Sampailah beberapa jam pertemuan, akhirnya dengan sangat terpaksa pihak keluarga menerima si perempuan ini. Nah, ya itu salah satunya Bang yang mungkin kita hadapi. Selain kemudian kita juga beberapa kali bertemu dengan keluarga mu'alaf juga yang melarikan diri, kita negosiasi, kita yakinkan. Selama kita mengurus mereka Bang, selama kita tidak mendoktrin mereka, selama mereka pun juga bersaksi bahwasannya mereka ini memang mereka yang meminta, kita nggak perlu khawatir Bang, gitu. Yang kita khawatirkan ketika kita sudah melindungi, menjaga, membina, pas dihadapkan dengan keluarga, si mu'alaf ini berbicara yang sebaliknya. Nah ini kan menjadi bumerang gitu. Walaupun demikian kita pun juga udah antisipasi. Toh selama perjalanan ini sudah berapa banyak mu'alaf-mu'alaf yang kemudian kita dampingi dan mereka bisa memberikan kesaksian apa yang mereka rasakan selama dalam proses pendampingan tersebut gitu Bang. Ya kalau selain itu, wah mungkin obrolan ini panjang Bang untuk menghabiskan itu aja gitu. Karena setiap waktu ada aja inspirasi yang kita dapatkan. Ya alhamdulillah semakin berjalannya kegiatan mu'alaf ini dan terus kita sampaikan, semakin banyaklah yang memberi perhatian. Walaupun secara langsung dari pemerintah itu belum, tapi kita pun juga tidak berharap besar karena memang kita masih dalam proses membangun juga. Tidak sebesar organisasi-organisasi lain yang mungkin sudah banyak kiprahnya, banyak kerja-kerjanya, tapi kita masih dalam proses membangun ini, makanya kita pun belum banyak berkoordinasi langsung dengan pemerintah. Jadi itulah kita dapat dukungannya dari pihak-pihak lain, semisal dari lingkungan atau lingkaran teman-teman kita Bang. Lingkaran teman-teman kita yang kemudian memberikan perhatiannya, kemudian ada komunitas-komunitas agama yang juga memberikan supportnya, baik sifatnya bulanan ataupun by case gitu ya Bang ya. Nah seperti itu. Jadi selama ini operasional itu kalau saya bilangnya langsung dari Allah aja Bang. Allah lah yang lembutkan hati-hati yang kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang yang terduga gitu kan. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan kita membutuhkan operasional untuk mu'alaf yang kita tinggalin gitu kan, biaya masak mereka, biaya makan mereka, kemudian listrik, air dan segala macam. Ya alhamdulillah untuk itu masih bisa cover sendiri lah Bang. Artinya untuk beberapa teman yang senantiasa rutin mendukung itu sudah mencukupi. Tapi kalau kemudian kita dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ada yang butuh biaya perobatan, kemudian tunggakan sewa rumah, atau mungkin bahkan biaya ongkos melarikan diri, ya kita sampaikan melalui story-story di media sosial Bang, baik di Instagram maupun di WhatsApp sendiri. Alhamdulillah Bang, sejauh itu ya selama ini kita mendapatkan apresiasi yang besar dari mereka, perhatian yang besar dari mereka. Karena apa? Kita memang mendampingin langsung, kejadiannya nyata, dan kita sampaikan juga dengan akurat. Maksudnya tidak kita buat-buat. Ya insya Allah selama memang jelas kejadiannya itu nyata dan memang dibutuhkan, ketika kita menyampaikan bagaimanapun bahasanya, selama itu dari hati Bang, itu akan nyampe Bang. Itulah kerja-kerjanya Allah, bagaimana menggerakkan hamba-hambanya itu kemudian mendukung kita selama ini. Gitulah Bang kurang lebihnya.